Jangan sampai ada perbandingan antara ibu dengan istri, karena dua-duanya adalah pintu keberkahan. Sampai kapanpun anak laki-laki milik ibunya, tapi ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang kepada istrinya. Dan ibu mertua yang tidak baik kepada menantunya berubah, bertobat, karena hari ini anak laki-lakimu yang mengurusnya, yang mendoakannya adalah istrinya, menantumu yang mungkin barangkali sering kamu rendahkan. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semua. Bunda, biasanya ujian yang paling berat itu datang dari orang yang paling dekat. Bukan karena Allah jahat, tapi Allah itu maha pencemburu. Allah tidak mau hati seorang hamba terlalu melekat kepada selain Allah. Maka kadang di rumah tangga kita diuji dengan ujian yang tidak pernah kita sangka. Ada yang pasangannya baik, tapi mohon maaf, ternyata mertuanya tidak baik. Ada yang pasangannya baik, mertuanya baik, tapi mohon maaf, ada yang iparnya tidak baik. Betul? Kenapa Allah menguji kita seperti itu? Ternyata ada dua tujuan yang Allah hadirkan dari ujian. Satu, ujian itu menghapuskan dosa. Dua, ujian itu mengangkat derajat kita. Bunda sayang, hidup kita gak bisa semuanya baik-baik saja. Kalau hidup kita semuanya baik-baik saja, di mana kita mendapatkan pahala sabar? Betul? Hidup kita gak bisa semua orang mencintai kita. Kalau semua orang mencintai kita dan tidak ada yang menyakiti kita, di mana kita mendapatkan pahala memaafkan? Kadang Allah mengizinkan luka di hati kita, karena biasanya di balik luka itu Allah titipkan cahaya, yang cahaya itu membuat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda, bagaimanapun sikap mertua Bunda, belajar menghormatinya, belajar menghargainya, karena dia adalah ibu dari suami kita. Tapi izin ya, para suami, kalau ibundamu tidak bersikap baik kepada istrimu, bantu komunikasikan kepada ibumu. Karena bagaimanapun istri itu adalah orang yang mendampingimu sampai saat ini. Umar bin Khattab radhiyallahu an satu kali pernah ditanya, kenapa engkau tidak pernah marah kepada istrimu? Wahai Umar, kenapa engkau tidak pernah membentak istrimu? Padahal Umar tuh tegasnya minta ampun, padahal Umar tuh pemberaninya minta ampun, tapi Umar tidak pernah marah kepada istrinya. Umar tidak pernah membentak istrinya. Kenapa? Apa jawaban Umar? Aku tidak memarahi istriku karena aku tahu jerih payahnya istriku yang diberikan kepadaku. Dia menyiapkan makanan untukku, dia menyiapkan bajuku, dia mendoakanku, dia mengurus anak-anakku. Sehingga kata Umar, aku tak sanggup memarahi istriku karena saking baiknya istriku, sehingga tidak ada waktu untuk aku membentak istriku. Maka jangan sampai ada perbandingan antara ibu dengan istri, karena dua-duanya adalah pintu keberkahan. Sampai kapanpun anak laki-laki milik ibunya, tapi ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang kepada istrinya. Dan ibu mertua yang tidak baik kepada menantunya berubah, bertobat, karena hari ini anak laki-lakimu yang mengurusnya, yang mendoakannya adalah istrinya, menantumu
yang mungkin barangkali sering kamu rendahkan. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semua. Amin ya Rabbal Alam. Baik Ibu Umi Neneng, seperti itu jawabannya ya. Mudah-mudahan terjadi komunikasi yang baik sehingga hubungan antara ibu mertua dan menantu kembali harmonis dan rumah tangga Ibu Neneng dengan suami terselamatkan. Seperti itu ya. Tepuk tangan untuk Ibu Neneng, jamaah. Baik, jamaah sekalian, kita tadi tausiah dari Hilman. Sabar bertahan entah sampai kapan, selamanya. Karena rumah tangga adalah ibadah yang paling panjang dan paling banyak pahalanya ya. Karena pahala sabar begitu banyak bisa kita dapatkan di rumah tangga kita. Dan insya Allah jika rumah tangga kita sama-sama saling mencintai karena Allah, insya Allah Allah akan jaga rumah tangga kita. Itu ya Hilman ya. Baik, kalau gitu kita akhiri tausiah ini dengan doa agar apa yang saya sampaikan ini bisa kita terapkan dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, dan apa yang menjadi doa, cita-cita dari keinginan kita Allah kabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Angkat kedua telapak tangan, kita mulai dengan istighfar sama-sama. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah sembuhkan rasa sakit di hati kita, dan Allah karuniakan kebaikan untuk kita semua. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khantaya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khantaya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Angkat kedua telapak tangan, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, sayangilah rumah tangga kami. Ya Allah, berkahilah rumah tangga kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jaga rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami bukan hanya bersama di dunia, tapi kelak Engkau bersamakan sampai ke surga, ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati pasangan kami, bimbing langkah pasangan kami, dekatkan kebaikan dengan pasangan kami, dan jauhkan keburukan dari pasangan kami. Ya Allah, mampukan kami bersabar mengarungi rumah tangga. Jadikan semua anak kami soleh dan soleha. Jadikan semua anak-anak kami qurrata ayun. Lembutkan hatinya, indahkan parasnya, santunkan akhlaknya, cerdaskan akalnya, kuatkan iman takwa. Ya Allah, kadang kami sering merasa tidak kuat mengarungi ujian di rumah tangga, tapi kami mohon ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati seberat apapun ujian yang datang di rumah tangga kami. Ya Allah, kami titipkan rumah tangga kami kepadamu. Jika bukan kepadamu, harus kepada siapa lagi? Kami memohon kebaikan untuk rumah tangga kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan kiri dan kanan, bersalaman, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Hilman untuk doa dan tausiahnya. Dan terima kasih juga untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di Masjid Asy-Syarif Al-Azhar BSD Tangerang, Banten. Sekali lagi terima kasih ya untuk pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada telah menyaksikan Jalan Dakwah ya. Dan bagi Anda jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di @btv_id official dan juga di @jalandakwah BTV official. Jika Anda memiliki pertanyaan silakan kirim melalui DM dan insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz kami. Dan sekali lagi terima kasih, jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari pukul 6 pagi hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah menuju jannah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.